semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Mira Adinia. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua yang nonton sedikit banyak tentang pengalaman magang aku, karena lumayan ada beberapa, mungkin teman-teman yang nonton video vlog magang di DPR RI itu tuh ada beberapa yang nanya aku, nge-reach out aku via DM, nanyain gimana caranya magang di sana, terus persyaratannya apa aja, seleksinya apa aja, dan lain-lainnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin video ini. Tapi perlu diingat juga, aku bukan kerja di bidang HR atau di bidang rekrutmen gitu. Aku cuma share pengalaman yang aku lalui aja. Jadi kalau kalian penasaran, stay terus sama aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, aku akan mulai dari perkenalan dulu. Teman-teman juga pasti banyak banget yang belum tahu aku ini siapa, kuliah di mana, apa kuliah atau enggak, jurusannya apa, dan segala macamnya. Jadi aku mau perkenalin diri aku dulu. Jadi, halo semuanya, nama aku Mira Adinia, biasa dipanggil Mira. Aku saat ini adalah mahasiswi tahun terakhir, mudah-mudahan tahun terakhir, di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa. Aku nggak mau nyebutin Jawa mana, pokoknya ya. Salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri, jurusan ilmu komunikasi, ambil konsentrasinya itu komunikasi strategis. Kalau misalnya di kampus aku, itu tuh ilmu komunikasi ada 2 peminatannya. Mungkin di kampus-kampus lain bisa ada 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya di aku tuh cuma 2. Yang pertama komunikasi strategis, itu tuh mencakup pembelajaran tentang marketing, PR, advertising juga sempat. Terus tentunya tentang branding perusahaan. Terus ada event management juga. Terus kalau misalnya di jurnalistik, yang aku tahu selain belajar tentang jurnalisme, mereka juga belajar tentang teknik pengambilan video, foto, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya jurnalistik itu ya benar-benar jurnalis berita. Mereka tuh, teman-teman aku yang ambil jurnalistik tuh benar-benar liputan langsung, terus bikin dokumenter, terus apa lagi ya, pokoknya lebih ke produksi video dan foto gitu. Nah, aku seperti yang aku bilang tadi, aku tuh belajar tentang marketing, public relation, branding, event management juga. Nah, jadi ketika aku daftar magang, aku juga cari posisi-posisi yang relevan sama yang aku pelajari saat kuliah, dan juga mungkin posisi-posisi yang membutuhkan anak komunikasi. Nah, dari pernyataan aku barusan, mungkin ada beberapa teman yang nonton video ini yang nanya, berarti kalau misalnya magang harus sesuai jurusan dong. Misalnya berarti nggak bisa dong aku jurusan akuntansi terus aku mau ngelamar sebagai PR tuh, kira-kira bisa nggak ya? Aku mau jawab, kalau aku pribadi aku nggak tahu bisa atau enggak. Tapi kalau aku boleh kasih saran, daftar aja. Kalau kalian memang interest di posisi itu, dan kalian pernah mengerjakan job desk yang diharuskan, dan juga kalian misalnya memiliki portfolio yang bisa dikasih lihat. Menurut aku, as long as kalian punya 3 itu, interest, terus track record job desk, sama portfolio hasil kerja kalian yang relevan sama posisi itu, menurut aku daftar aja. Kalau misalnya bakal diterima atau enggak, aku nggak tahu, tapi saran aku adalah daftar aja kalau misalnya kalian benar-benar interest di situ. Oke, terus sekarang aku mau nge-recap dulu pengalaman magang aku. Jadi selama aku jadi mahasiswa, itu aku udah 4 kali magang, terus 1 kali volunteer gitu. Yang pertama, pengalaman pertama aku magang itu adalah di fraksi PKS DPR RI, yang vlognya teman-teman lihat di YouTube aku. Itu ada 3 vlog aku magang di sana, kalian bisa tonton kalau misalnya belum nonton. Ya, jadi pengalaman pertama aku tuh di fraksi PKS DPR RI itu sebagai public relation intern. Jadi aku memang kerja di humasnya mereka. Terus yang kedua, aku itu kerja di salah satu edutech company gitu. Mereka baru ngerintis sih sebenarnya, tapi aku nggak bakal kasih tau namanya karena something bad was happen ketika aku lagi magang di sana. Tapi bukan terkait akunya ya, aku nggak ada salah apa-apa, cuma kayaknya mereka ada problem gitu sehingga ada sesuatu yang nggak bisa aku ceritain di sini. Jadi aku nggak bakal kasih tahu. Itu ya pengalaman kedua aku. Yang ketiga itu aku magang di The Jakarta Post. Jadi buat teman-teman yang interest sama jurnalisme mungkin tahu ya, The Jakarta Post itu adalah koran
koran di Indonesia, tapi dia tuh pakai bahasa Inggris. Jadi memang di Jakarta Post ini tuh dibacanya bukan hanya warga lokal aja, tapi bule-bule tuh kalau misalnya yang tinggal di Indo mungkin itu bacanya di Jakarta Post. Di situ aku sebagai audience engagement. Jadi meskipun di Jakarta Post itu kedengarannya jurnalistik banget gitu, kerja di koran, tapi di situ aku adanya di tim audience engagement, ngurusin social media engagement, konten dan lain-lain. Terus yang keempat, aku lagi magang di bibit.id. Kalau misal kalian suka nabung reksadana atau punya interest sama financial technology, itu mungkin kalian tahu Bibit ya. Aku di sini sebagai KYC intern atau Know Your Customer intern, dan itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Dan satu lagi, aku juga punya pengalaman volunteer itu di aksi cepat tanggap. Waktu itu aku ada di departemen HR, volunteer untuk masukin data dari platform job gitu ke database-nya mereka gitu guys. Jadi kalau misalnya di recap, sebenarnya dari 4 pengalaman dan 1 pengalaman volunteer aku, memang aku itu mostly ada di tempat-tempat yang relevan sama jurusan aku. Terus aku mau menjawab pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku. Kak, gimana caranya bisa magang di sini, di sini, di sini, di sini? Gimana caranya? Sebenarnya jawaban paling simpel adalah aku daftar, ikut alur rekrutmennya, diterima gitu guys caranya. Tapi mungkin banyak yang mau tahu aku dapat info dari mana, terus tahapan rekrutmennya apa aja, apakah yang harus dipersiapkan, terus kira-kira pengumumannya berapa lama. Jadi mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan detail yang banyak teman-teman penasaran. Oke, sekarang yang pertama, aku dapat info magang itu dari LinkedIn, Jobstreet, Caliber, Glints, terus apa lagi ya? Ya itu sih, 4 itu yang aku bener-bener cari. Oh, sama Instagram. Jadi 5 ini aku bener-bener pantengin banget ketika aku lagi cari tempat magang, cari tempat kerja, cari pengalaman volunteer, cari proyek. Nggak proyek sih, aku juga nggak pernah dapat proyek. Pokoknya cari opportunity tuh dari 5 itu. Pertama, LinkedIn. Kalau misalnya kalian belum punya LinkedIn, daftar sekarang abis nonton video ini, atau kalian mau pause dulu, download LinkedIn di handphone, daftar. Jobstreet juga kalian daftar, Caliber, Glints, Instagram kalian punya kan pasti. Dari 5 ini kalian harus punya semuanya, tapi mungkin di awal kalian fokus aja untuk follow-followin atau connect-connect sama orang yang backgroundnya sama kalian di LinkedIn. Terus abis itu kalau misalnya di LinkedIn kalian udah ngubek-ngubek tapi kira-kira opportunity-nya belum dapat, bisa beralih fokusnya ke Jobstreet, Caliber, Glints. Sama di Instagram jangan lupa, kalau kalian bisa punya second account ya bikin aja second account. Kalau misalnya nggak punya ya mungkin bisa turn on notifnya account-account yang nge-share tentang info magang. Pengalaman pertama aku magang tadi kan di fraksi PKS DPR RI itu kan, itu aku dapat informasinya dari Instagram sama temen aku juga. Jadi pertama aku tuh udah lihat di postingan magang update, kalau nggak salah itu tuh fraksi PKS tuh kayak ngiklan gitu, jadi ya open recruitment. Dan waktu itu aku juga memang lagi banyak banget cari magang karena aku tuh udah harus magang cuma belum dapat tempat gitu. Jadinya aku benar-benar apply yang aku rasa aku bisa, dan ya udah coba aja semua opportunity as long as aku bisa ngerjain job desk-nya, aku relevan, aku punya ilmunya di situ, dan aku tahu background company-nya gitu. Dan kebetulan setelah aku lihat postingan dari magang update itu, teman aku ada yang nge-chat aku kayak, nih lo lagi cari tempat magang kan, coba aja daftar di sini. Dan ya udah aku daftar terus diterima gitu. Nah, untuk pengalaman magang aku di Jakarta Post dan di Bibit, jadi kayaknya semuanya itu tuh aku dapat dari LinkedIn deh. Aku baru ingat aku dapat dari LinkedIn semua, kecuali si fraksi PKS DPR RI itu aku dapat dari Instagram. Nah, semua dari LinkedIn. Ada yang minta langsung apply di LinkedIn-nya, ada yang minta aku buat nge-email gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang benar-benar interest sama suatu posisi di suatu company, itu jangan sungkan buat apply. Kalau misalnya mereka minta email
Jangan lupa buat kirim pemberkasannya di email, dan juga perhatiin body text-nya. Kalian bisa cari sih format apa ya, bukan format sih sebenarnya, kira-kira kayak bayangan atau gambaran body text yang harus kalian isi tuh seperti apa gitu. Jangan misalnya mereka minta CV sama portfolio dikirim ke email, kalian benar-benar cuma ngisi CV dan portfolionya, itu aku yakin 100% nggak akan digubris, nggak akan diproses. Nah, sekarang aku mau masuk ke tahapan yang udah aku laluin selama aku daftar-daftar magang. Jadi mostly sih cuma 2 tahap sih. Pertama itu administrasi atau berkas, yang kedua itu interview. Cuma di interview sendiri ada company yang 2 kali interview, yang pertama HR sama user, terus abis itu user. Ada yang memang cuma 1 kali. Dan kalau interview itu sepengalaman aku itu paling lama tuh 30 menit guys. Jadi nggak pernah ada interview yang sampai 1 jam gitu, aku belum pernah sih sejujurnya. Dan interview itu tergantung company-nya masing-masing juga, bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Aku pernah interview di e-commerce itu di e-commerce itu pakainya bahasa Inggris, tapi kayaknya kalau yang lain-lain itu pakainya bahasa Indonesia. Hal yang lumayan banyak ditanyain juga, Berapa lama dari interview sampai pengumuman diterima? kalau aku, sepengalaman aku itu paling lama tuh 2 minggu. Sebenarnya aku itu kalau udah 1 minggu lewat interview itu tuh aku udah ikhlasin banget. Jadi aku langsung cari opportunity lain, kira-kira ada lagi nggak yang mau nerima aku, dan at least ada lagi nggak company-company yang mau wawancara aku gitu. Itu kalau aku udah lewat seminggu udah aku ikhlasin. Tapi di Bibit ini dia itu kayaknya 2 mingguan gitu baru ngasih tahu bahwa aku tuh keterima gitu. Jadi ketika aku udah ikhlasin, ternyata aku dapet gitu. Gitu sih, paling seminggu 2 minggu. Ada juga yang hari ini aku interview terus besoknya langsung dikabarin gitu. Jadi beda-beda sih, tapi kayaknya paling lama 2 minggu. Kalau 2 minggu lewat kalian belum dikabarin, itu ikhlasin aja. Oke, pertanyaan terakhir yang banyak juga ditanyain, WFO atau WFH kalau istilah pandemi. Mostly dari pengalaman aku itu WFH, jadi kadang dipanggil juga ke kantor, tapi yang intens lumayan WFO itu adalah yang pengalaman aku di fraksi PKS DPR RI gitu. Jadi aku mostly ke kantor sih, karena memang kerjaannya tuh aku ngeliput anggota DPR, bikin press release, media monitoring, nulis berita, foto-foto, ambil-ambil video dokumentasi rapat komisi segala macam. Jadi memang itu mengharuskan aku untuk WFO mostly WFO, tapi ada juga shift yang mengharuskan aku WFH. Dan dengan pertanyaan tersebut, aku rasa sudah dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa komen di bawah atau reach out Instagram aku di sini. Tapi aku lagi deaktif, jadi komen aja di bawah. Kira-kira mau tanya apa lagi, dan kira-kira aku harus bikin video apa lagi ya. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet tombol merah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!